Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahot Sabaran Ritonga, NIM 2101184. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan ke-7. Yang saya hormati Bapak Walmadri SPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran komoditas perkebunan. Cakupan materi yang saya presentasikan terdiri dari 7 materi. Yang pertama, konsep pemasaran, pengertian pemasaran, ruang lingkup pemasaran. Yang kedua, sistem pemasaran dan fungsi pemasaran. Yang ketiga, analisis pemasaran, pendekatan kelembagaan, pendekatan SCP atau struktur, konduk, dan performance. Yang keempat, margin pemasaran dan biaya pemasaran, yang dimana di dalamnya terdapat margin pemasaran, teori margin dan teori margin pemasaran. Yang kelima, penerimaan petani atau farmer share dan nilai tambah pemasaran. Yang keenam, harga-harga pasar, penetapan harga pasar secara teori ekonomi. Dan yang terakhir, pasar antara wilayah, keunggulan kooperatif, alokasi permintaan dan penawaran. Pemasaran komoditas adalah suatu kegiatan di mana produsen menciptakan suatu produk, di mana produk ini akan didistribusikan, mempromosikan, dipublikasikan, serta menjual produk tersebut kepada konsumen. Konsep pemasaran yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, di mana produsen turun langsung ke lapangan untuk meninjau kebutuhan masyarakat, di mana produsen akan membuat produk berdasarkan kebutuhan konsumen tersebut. Yang kedua, produk yang dihasilkan otomatis memiliki daya saing yang tinggi, memiliki mutu yang tinggi, sehingga masyarakat yang menggunakan merasa puas. Setelah masyarakat merasa puas, maka pertukaran atau transaksi akan terjadi. Ketika transaksi terjadi, disitulah terjadi pasar, di mana produk yang diciptakan oleh produsen dibeli oleh konsumen. Tujuan pemasaran terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, produk yang dihasilkan oleh produsen itu dikenalkan kepada konsumen. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh produsen itu sebagai alat pendekatan kepada konsumen. Yang ketiga, produk yang dihasilkan oleh produsen dapat dipahami oleh konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk yang diciptakan oleh produsen. Fungsi pemasaran adalah mengubah sudut pandang masyarakat tentang produk yang dibuat, di mana produk yang akan dipromosikan akan dilengkapi dengan informasi-informasi yang akan mempermudah produsen untuk menjangkau produk yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah suatu badan atau individu yang terlibat dalam proses pengaliran barang yang dimulai dari produsen sampai ke konsumen, yang termasuk ke dalam golongan lembaga pemasaran terbagi 3. Yang pertama, golongan produsen. Golongan produsen adalah pihak yang menciptakan suatu produk. Yang kedua, pedagang perantara. Contohnya pengecer, pengumpul, atau pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, pemberi jasa. Contohnya sales, biro iklan, bank, dan lain-lain. Pembagian lembaga pemasaran menurut penguasaan barang. Yang pertama, lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai barang. Yang pertama, pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah bertugas mengumpulkan dan menjual produk yang sudah dibeli kepada pedagang besar. Yang kedua, pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli produk dari pedagang pengumpul dan menjualnya lagi kepada pedagang lainnya.
Yang ketiga, pedagang pengecer. Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli produk kepada pedagang besar dan menjualnya kepada konsumen. Yang kedua, lembaga pemasaran yang tidak memiliki barang tetapi menguasai barang. Yang dimaksud dengan hal ini adalah lembaga pemasaran yang tidak berhak atas barang tersebut tetapi boleh menyimpan, sortasi, dan membagi-bagi serta mengepak barang. Yang pertama, makelar. Yang kedua, komisioner. Dan ketiga, pelelang. Yang ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki barang dan tidak juga menguasai barang. Yang dimaksud dengan hal ini adalah seorang individu yang memberikan jasa terhadap kelancaran pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya perbankan, perusahaan pengangkut, dan perusahaan pergudangan. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah individu atau badan yang mengambil hak atau membantu dalam pengalian hak atas barang atau jasa selama barang atau jasa tersebut berpindah dari tangan produsen ke konsumen. Tingkat yang pertama adalah zero level. Yang dimaksud dengan zero level adalah produsen langsung menjual barang ke konsumen. Yang kedua, level one level. Yang dimaksud dengan one level adalah produsen menjual produknya ke pengecer dan pengecer menjualnya ke konsumen. Level ketiga yaitu two level. Artinya produsen menjual produknya kepada pedagang pengumpul menjualnya ke pengecer dan menjualnya ke konsumen. Dan yang terakhir adalah three level, di mana produsen menjual produknya ke pedagang pengampu menjual ke pedagang besar, dan pedagang besar menjual ke pengecer, dan pengecer menjual ke konsumen. Tingkat saluran pemasaran. Panjang pendeknya saluran pemasaran tergantung kepada lembaga pemasaran yang ikut serta dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya lembaga pemasaran yang ikut serta dalam pemasaran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen, maka panjang pula saluran pemasaran yang dilalui. Yang kedua, cepat tidaknya produk tersebut busuk atau rusak. Hal ini akan mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran, di mana ketika produk tersebut busuk atau mudah rusak, maka saluran pemasarannya akan semakin pendek. Yang ketiga, skala produksi usaha. Yang keempat, posisi keuangan dan pengusaha. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses mengalirnya produk dari titik produksi sampai ke produsen atau titik konsumsi. Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung dari banyaknya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh jumlah atau fasilitas yang digunakan. Biaya pemasaran tergantung kepada komoditas yang akan dipasarkan. Semakin panjang saluran pemasarannya, maka semakin banyak pula biaya yang akan diperlukan. Misalnya sawit yang diolah menjadi minyak. Pembagian biaya pemasaran berdasarkan tata niaga, maka biaya dalam proses pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya pengumpul, yang kedua biaya pemindahan dari titik produksi ke titik konsumsi, yang ketiga biaya penyebaran di daerah konsumen atau distributor cost. Jika dirincikan biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan, itu sudah termasuk pengangkutan, penyimpanan, buruh, resiko, kehilangan atau perubahan fisik. Definisi margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Ini dinamakan dengan margin total.